Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syaruri anfusina wa min sayyiatina a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa min yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas kurnianya kita bisa sama-sama berkumpul dalam rangka talabul ilmi, mencari ilmu, serta kita bisa bersilaturahmi, bertatap maya di majelis yang mulia ini dalam keadaan aman fi amanillah, sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap derap langkah bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabatnya, para tabi'in, tabi'uhum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umat hingga akhir zaman yang menjadikan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, SMK Ihsan Mandiri. Ceramah Ramadan ini membahas Ramadan sebagai syahrut tarbiyah jasmani dan rohani, bulan pendidikan. Suasana Ramadan yang sangat kondusif untuk ibadah juga memudahkan banyak kita kajian Islam melalui dari ceramah tarawih, kuliah subuh, kajian menjelang berbuka puasa, hingga kajian-kajian lain ada pada pelatihan intensif ataupun daurah. Maka selayaknya kita perkuat semangat tarbiyah, semangat pendidikan dengan mengetahui keutamaan ilmu dan terus berusaha tafakuh fid din. Tak hanya di bulan Ramadan, semangat tarbiyah harus kita jaga di bulan-bulan yang lainnya, yang 11 bulan. Siswa-siswi dirahmati Allah, SMK Ihsan Mandiri, di Ramadan 1442 Hijriah merupakan tempat training bagi kita semua selama 1 bulan. Selama ini kita juga selalu melakukan pembelajaran yang menggunakan classroom. Begitu juga saat ini kita juga memiliki yang namanya di bulan Ramadan ini yang nama katakan adalah classroom Ramadan. Dalam classroom Ramadan ini terdapat penugasan-penugasan yang wajib kita tuntaskan untuk mendapatkan Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Di balik kondisi kita yang di dalam kita mengalami yang namanya COVID-19, mudah-mudahan di tahun ini seluruh bangsa kita dan negara-negara yang lain COVID-19 ini akan sirna sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara normal kembali, apalagi di dalam dunia pendidikan. Jadi kita tidak akan selalu menggunakan yang namanya sifatnya pembelajaran online. Nah, semoga kita bisa bertatap muka sehingga kita bisa bersapa dan bertegur dengan teman-teman kita semua. Mudah-mudahan kita doakan semoga tahun ini yang terbaik, apalagi Ramadan yang terbaik. Nah, di dalam hal ini Bapak hanya bisa menyampaikan mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak sendiri dalam pembelajaran Classroom Ramadan. Classroom Ramadan ini terdapat beberapa tugas.
yang wajib kita kerjakan, yang kita lakukan. Pertama, berpuasa menahan lapar, haus, dan nafsu. Kedua, belajar memahami Al-Quran, ya, di mana Al-Quran diturunkan di pada bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah ya, mendapatkan barokah di waktu-waktu yang terbaik. Nah, di bulan Ramadan ini ada waktu yang sangat terbaik, yaitu namanya katakan adalah Lailatul Qadar, ya, di mana 1000 bulan di dalam waktu Ramadan, bulan yang terbaik. Siswa-siswi yang dirahmati Allah, SMK Ihsan Mandiri, dalam hal ini Bapak akan mencoba untuk mengulas, karena kita tidak akan bisa dengan waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan materi yang ada ini hendaknya bisa menjadi barokah bagi kita. Baik, kita ulas yang pertama. Berpuasa menahan lapar, haus, dan nafsu. Pada umumnya siswa-siswi pasti tahu menahan yang namanya bulan Ramadan, kita berpuasa menahan lapar dan haus dan nafsu. Tapi kita harus mempelajarinya lebih dalam lagi. Kenapa? Ya, diadakan bulan Ramadan atau dikatakan adanya bulan puasa 1 bulan untuk kita menahan lapar, haus, dan nafsu kita. Di sini ada hal yang sangat kita membuat yang namanya merasakan satu di dalam pendidikannya itu sendiri apa? Untuk melatih ya hati nurani kita, jasmani kita untuk mendidik di dalam menahan yang namanya lapar, haus, dan nafsu kita. Apa hikmah yang kita dapatkan ketika kita menahan lapar dan haus di dalam nafsu kita sendiri? Pertama adalah ya, melembutkan hati kita, menyejukkan hati kita, menyehatkan jasmani kita, menyehatkan pikiran kita. Bagi orang yang bisa menahan lapar, haus, dan nafsu, akan merasa dirinya akan menjadi hatinya yang lembut, ya, hatinya yang akan menjadi tentram, badannya akan menjadi sehat, ya. Dan selama ini belum pernah dengar yang namanya orang berpuasa ya, akan menjadi kurus, tapi rata-rata menjadi sehat, dan rata ada juga yang menjadi bertambah berat badannya. Ini ya menjadikan kita menjadi sehat, ya, sehat jasmaninya, sehat pikirannya. Nah, yang kedua adalah ya, membuat kita merasa ada rasa empati terhadap sesama kita, empati terhadap lingkungan kita, ya, seperti apa akan timbul yang apa, merasa akan ingin bersedekah, ingin berzakat, ya, atau ingin membantu saudara-saudara kita. Nah, ini dengan yang sifatnya yang kita lakukan dalam bentuk apa? Terasanya lapar dan haus, menahan nafsu, timbul rasa empati terhadap diri kita sendiri. Jadi kita peka dengan lingkungan kita sendiri. Dengan apa? Timbulnya yang namanya zakat, sedekah, dan infak. Kita lihat ada lingkungan kita pembangunan sarana ibadah, kita pingin mendapatkan. Kenapa? Ramadan memberikan nilai barokah ibadah yang terbesar pada bulan Ramadan itu sendiri. Yang ketiga adalah lagi apa? Ya, menghilangkan ya rasa yang namanya apa? Emosi, egois bagi orang yang lapar, bisa menahan yang namanya nafsu. Kenapa? Dengan lapar itulah kita bisa menahan yang namanya apa? Emosi. Ya. Kenapa? Sadar saya lagi saum. Untuk apa saya harus emosi? Akan batal saum saya apabila kita akan emosi. Terus kenapa saya harus egois? Apa? Karena kita menahan yang namanya ya nafsu kita sendiri. Kenapa? Tidak akan mendapatkan nilai ibadah bagi kita apabila kita mendapatkan yang namanya egois. Inilah hebatnya
bila kita melakukan yang namanya menahan lapar, menahan hawa nafsu kita, menahan haus. Ini dalam bentuk ya menahan hawa nafsu, lapar dan haus. Yang kedua, dari poin yang tadi di dalam classroom kita tadi, ya tugasnya adalah apa? Mempelajari yang namanya Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu turun di pada bulan Ramadan? Karena Al-Quran itu sendiri ya, adalah merupakan kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad, sesuatu hal yang terbaik. Karena Al-Quran itu sesuatu yang terbaik, tuntunan kita yang terbaik, ya, yang mengarahkan kita yang terbaik. Ya, bagaimana kita menghadap kepada Allah, bagaimana kita menjalankan kehidupan di muka bumi ini, adanya di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, karena bulan yang terbaik itu adalah bulan Ramadan, sehingga diturunkan, disempurnakan pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan terbaik. Karena Al-Quran juga Al-Quran merupakan yang terbaik untuk tuntunan kita. Nah, disinilah di Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, untuk itu ya, siswa-siswi yang dirahmati Allah SMK Ihsan Mandiri, bagi siswa-siswa yang belum ya begitu lancar membaca Al-Quran, ya mungkin ada yang masih terbata-bata membaca Al-Quran, hayo orang berbarengan datang ke majelis taklim, majelis ilmu, untuk kita bisa belajar kemana? Ke masjid, ya, ke sekolah. Dengan sekolah yang akan memberikan ya nilai-nilai ya pendidikan spiritual keagamaan, ya. Jangan hanya kita melulu urusan dunia sementara kita lupa bahwasanya kita tidak akan selamanya ada di muka bumi ini. Ada bekal yang harus kita bawa apa? Dengan kita bisa berzikir. Di mana kita bisa berzikir adalah bisa membaca Al-Qur'an. Terus apalagi apabila kita bisa baca Al-Quran, dekat hati kita kepada Allah, berarti kita bisa mendoakan orang tua kita. Sehingga kita bisa berkumpul nanti di akhirat bersama-sama keluarga kita. Oh, mana keluarga saya, ayah saya, ibu saya. Dengan kita mendoakan dan kita paham dengan Al-Quran. Nah, belajarlah kita yang namanya membaca Al-Quran. Di mana tempatnya? Neangan, yang namanya majelis, ya, majelis ilmu, ya, majelis dakwah. Terus cari guru yang namanya guru apa? Guru yang musyrik, ya. Nah, guru yang bisa menuntun kita, memberikan ilmu agama yang terbaik untuk kita, ya. Nah ini, terus apa kita juga? Kita sebagai murid, carilah kita murid sodik, ya. Jangan menjadi murid yang sombong. Dan jelas kita tidak mengerti, merasa diri kita sombong. Jadilah kita murid yang merasa diri kita ini bodoh, belum tahu apa-apa. Belajarlah kita. Nah, dengan ketemu dengan guru, ya, mursyid tadi, sehingga guru tersebut akan bangga bagi murid-muridnya yang belum ingin tahu ya ilmu Al-Quran dan ilmu yang lainnya di dalam ajaran kita. Nah, berikutnya sudah kita lewati ya berpuasa, ya menahan hawa nafsu, terus kita sudah belajar Al-Quran, kita sudah memahami Al-Quran. Di sini kita lanjutkan yang namanya apa? Yang ketiga adalah hari yang terbaik, ya, terbaik di dalam bulan Ramadan dan mendapatkan nilai ibadah yang terbesar dari perbuatan kita selama 1000 bulan diberikan dalam satu bentuk waktu yang terbaik. Itu yang dikatakan Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu bagaimana kita mendapatkan? Adalah tahapan-tahapan yang tadi, ya, melakukan ibadah di bulan Ramadan, ya. Nah, dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan kita, dengan keilmuan yang kita miliki, ya, kita mau belajar dengan hal seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Bagaimana kita mendapatkan tadi? Ya tadi, ya tahapan-tahapan tadi. Lakukanlah. Insya Allah kita akan temukan yang namanya Lailatul Qadar. Bagaimana rasanya kita dapatkan Lailatul Qadar? Akan merasakan kenikmatan
bulan Ramadan tersebut. Nah, terasanya apa? Ketika Ramadan berlalu, kita akan merasa yang namanya pingin Ramadan sepanjang waktu. Apabila kita menemukan, merasakan diri kita pingin Ramadan sepanjang waktu, nah itulah yang kita dapatkan yang namanya Lailatul Qadar. Subhanallah ya. Nah untuk itu, kalau orang yang menyadari begitu besarnya nilai-nilai ibadah yang dapatkan bulan Ramadan itu, ya semua orang pingin setiap bulannya Ramadan. Tapi Allah tidak menginginkan hal seperti itu. Kenapa? Karena Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dan beliau mengatur dengan sebaik-baiknya ya dalam hal ini. Itulah yang mungkin bisa Bapak sampaikan ya dari ceramah ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut hendaknya menjadi nilai ilmu bagi kita semua, dan terutama bagi Bapak sendiri. Tutup dengan membaca Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.